Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Rianti dari Institut Agama Islam Negeri Langsang di Prodi Matematika. Pada kali ini saya akan membahas soal yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Zayar, dalam mata pelajaran program linier. Pada video ini saya akan membahas soal di mana soal itu ada dua, dan dalam soal itu satu akan saya bahas dengan metode Big M dan yang satu akan saya bahas dengan metode dua fase, dan pembahasannya pada video berikutnya. Oke, kita masuk di soal yang pertama. Kita akan membahas dengan metode dua fase, di mana soalnya minimumkan Z min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Kendala pembatasnya x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang dari 11 min 4x1 tambah x2 ditambah 2x3 lebih dari 3, dan 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1, dimana x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tentu tambahkan variabel buatan R ke dalam batasan yang tidak memiliki variabel slack, sehingga minimumkan Z sama dengan R1 tambah R2. Minimumkan Z sama dengan R1 tambah R2, batasannya 3x1 tambah x2 tambah r1 sama dengan 3. Ini merupakan variabel slack. 4x1 tambah 3x2 dikurang x3 ditambah r2 sama dengan 6. Ini juga variabel slack. x1 tambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Ini merupakan variabel slack. Lanjut, substitusikan keluar variabel buatan R1 dalam R2 dan R2 dalam fungsi tujuan. Ini kan R1, 3x1 tambah x2 ditambah R1 sama dengan 3 menjadi R1 sama dengan, di sini kan substitusikan keluar variabel buatan R1 dan R2-nya. Jadi R1-nya dikeluarkan menjadi 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Untuk R2-nya 4x1 ditambah 3x2 dikurang x3 ditambah R2 sama dengan 6 menjadi R2 sama dengan 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah x3. Untuk R sama dengan R1 ditambah R2. Jadi R1 ditambahkan dengan R2. Kan R1-nya 3 dikurang 3x1 dikurang x2 ditambah 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah x3 menjadi R sama dengan min 7x1 dikurang 4x2 ditambah x3 tambah 9. R-nya dimasukkan ke dalam variabelnya. R tambah 7x1 ditambah 4x2 dikurang x3 sama dengan 9. Oke. Sekarang kita buat tabel simplex tahap 1. FB R-nya nih R 7 kan X1, X2, X3, R1, R2, X4, NK. X1-nya 7, X2-nya 4, X1-nya, X3-nya min 1. R1-nya kan nggak ada 0, R2-nya juga nggak ada 0, X4-nya juga tidak ada, NK-nya 9. Untuk R1 di sini kan 3x1 ditambah x2 tambah r1 sama dengan 3. Oke, untuk R1 x1-nya kan sini 3, x2-nya 1, X3-nya tidak ada 0, R1-nya 1, R2-nya 0, X4-nya 0, dan NK-nya 3. Untuk R2 X1-nya 4,
X2 nya 3 kan, X3 nya min 1, R1 nya kan tidak ada, 0, R2 nya 1, X4 nya 0, dan NK nya 6. Untuk X4 ini X4, X1 nya 1, X2 nya 2, X3 nya tidak ada, 0, X4 nya R1 nya 0, R2 nya juga 0, X4 nya di sini 1, dan NK nya 4. Dari tabel simplex tahap 1 ini kita akan mencari kolom pivot. Cara mencari kolom pivot itu R terbesar. R terbesar di sini kan terdapat di X1, yang itu 7. Makanya kolom pivotnya ini yang saya tandakan merah, itu kolom pivotnya. Karena di X1 itu angka 7, di R itu angka 7 yang paling besar. Untuk jika sudah mendapatkan pivot, maka kita akan mencari rasio. Cari rasio. Cara mencari rasio, NK dibagi kolom pivot. NK dibagi kolom pivot. Kolom pivotnya kan ini. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 4, 3/2. 4 dibagi 1, 4. Setelah kita mendapatkan rasio, maka kita bakalan bisa mencari baris pivot. Cara mencari baris pivot dengan kolom pivot itu berbeda. Kalau mencari kolom pivot tadi yang terbesar, tetapi kalau mencari barisnya itu yang terkecil. Dari rasio tersebut, yang paling terkecil itu kan 1. Makanya baris pivotnya ini yang saya tandakan merah itu di angka 1, di yang kedua ini yang saya bikin merah ini. Oke. Setelah mendapat baris pivot, kita mencari angka pivot. Di sini yang berada di tengah-tengah itu 3, yang masuk di antara kolom pivot dan baris pivot itu 3. Jadi angka kuncinya itu 3. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan pivot baru. Cara mencarinya, persamaan pivot lama ini, persamaan pivot lama kan 3101003 bersama elemen pivot. Elemen pivot tadi kan ini kan pivot yang lama, berarti kan elemennya di 3. Elemennya 3. Jadi semua kita tulis 3. Persamaan pivot baru itu mencarinya A per B. Jadi 3 bagi 3 1, 1 bagi 3 1/3, 0 bagi 3 0, 1 bagi 3 1/3, 0 bagi 3 0, 0 bagi 3 0, dan 3 bagi 3 1. Persamaan R baru. Kita mencari persamaan R baru sekarang. Persamaan R lama ini, R lama ya kan, persamaan R lama kan 7 4 min 1 0 0 0 9. Nah, elemen pivotnya, elemen kolomnya itu kan di R7, maka 7 semua ditulis. Persamaan pivot baru ini kan tadi persamaan pivot barunya 1 1/3 0 1/3 0 0 1, sama kan. Habis itu kita mencari B dikali C, hasilnya D. B kali C hasilnya D. 7 kali 1 7, 7 kali 1/3 7/3, 7 kali 0 0, 7 kali 1/3 7/3, 7 kali 0 0, 7 kali 0 0, 7 kali 1 7. Untuk mencari persamaan R baru itu A dikurang D. A dikurang D. Jadi 7 kurang 7 0, 4 dikurang 7/3, 4 dikurang 7/3, 4 kali 3 kali 4 12, 12 dikurang 7 5/3. Oke, min 1 kurang 0 min 1, 0 dikurang 7/3 min 7/3, 0 kurang 0 0, 0 kurang 0 0,
9 kurang 7, 2. Z 18 per 5 dikurang 1 per 5 X3. Z tambah 1 per 5 X3 sama dengan 18 per 5. Oke, selanjutnya 6. Buat tabel simplex tahap 2 atau fase kedua. Z 0, 0. Ini 1 per 5, 0, solusinya 18 per 5. X1 nya 1, ya kan, ini tadi X1 nya 1, X2 nya 0, X2 nya 0, ya kan, X3 nya 1 per 5, X4 nya 0, solusinya 3 per 5. X2, X1 nya 0, X2 nya 1, X3 nya min 3 per 5, X4 nya 0, dan solusinya 6 per 5. Sudah, X4 nya 0, X1 nya 0, X2 nya 0, X3 nya 1, X4 nya 1, dan solusinya 1. Dari Oke, pada tabel ini kita akan mencari iterasi kedua. Mengapa kita harus mencari iterasi kedua? Karena dalam iterasi pertama ini masih ada yang negatif. Oke, kita akan mencari persamaan pivot baru. Persamaan pivot lama 0, 5 per 3, min 1, min 4 per 3, 1, 0, 2. Elemen pivot B, elemennya kan 5 per 3, jadi 5 per 3 semua. Habis itu persamaan pivot barunya A per B, 0 per 5 per 3, 0, 5 per 3 per 5 per 3, 1, min 1 per 5 per 3, min 3 per 5, min 4 per 3, per 5 bagi 5 per 3, min 4 per 5, 1 bagi 5 per 3, 3 per 5, 0 bagi 5 per 3, 0, dan 2 bagi 5 per 3, 6 per 5. Selanjutnya kita masukkan persamaan R baru. Cara mencarinya sama seperti yang ini. Yang tadi itu cara mencarinya sama. Jadi R barunya 0, 0, 0, min 1, min 1, 0, 0. X1 barunya 1, 0, 1 per 5, 3 per 5, min 1 per 5, 0, 3 per 5. Dan persamaan X4 barunya 0, 0, 1, 1, min 1, 1, 1. Oke, ini tabel simplex optimum untuk tahap 1 atau fase pertama, dimana R nya 0, 0, 0, min 1, min 1, 0, 0. X1 nya 1, 0, 1 per 5, 3 per 5, min 1 per 5, 0, 3 per 5. X2 nya 0, 1, min 3 per 5, min 4 per 5, 3 per 5, 0, 6 per 5. Dan X4 nya 0, 0, 1, 1, min 1, 1, 1. Karena R sama dengan 0, masalah ini pemecahannya layak, maka bisa dilanjutkan ke fase kedua. Oke, kita singkirkan variabel buatan dalam semua perhitungan berikutnya. Persamaan tabel optimum tahap 1. X1 tambah X1 ditambah 1 per 5 X3, 1 per 5 X3 sama dengan 3 per 5. Ya kan? R1 dan X2 nya, R1, R2 sama X4 nya itu kan variabel slack atau variabel tambahan, maka tidak dimasukkan. X2 nya 1, X3 nya min 3 per 5 sama dengan 6 per 5. X3 nya 1, X4 nya 1, dan sama dengan 1. Oke, kita substitusikan variabel dasar ke dalam fungsi tujuan. Z sama dengan 4X1 tambah X2, Z 4, X1 nya 3 per 5 dikurang 1 per 5 X1, X3, ya kan,
X2 nya 6 per 5 ditambah 3 per 5 X3. Z nya 12 per 5 dikurang 4 per 5 X3 ditambah 6 per 5 tambah 3 per 5 X3. Oke, sekarang kita mencari persamaan R2 baru, dimana persamaan R2 lama nih 43 min 1 0 1 0 6. elemen kolomnya kan di sini 4. Habis itu persamaan pivot baru kan, tadi kan pivot barunya ini ya kan, 1 per 3 0 1 per 3 0 0 1. Terus B dikali C 4 kali 1 4 4 kali sepertiga 4 per 3 4 kali 0 0 4 kali sepertiga 4 per 3 4 kali 0 0 4 kali 0 0 4 kali 1 4. Untuk mencari persamaan R2 baru, A dikurang D 4 dikurang 4 0, 3 dikurang 4 per 3 5 per 3. Cara mencarinya sama seperti ini. Oke. Min 1 dikurang 0 min 1, 0 dikurang 4 per 3 min 4 per 3, 1 dikurang 0 1, 0 kurang 0 0, dan 6 kurang 4 2. Selanjutnya kita mencari persamaan X4 baru, dimana persamaan X4 lama kan 1 2 0 0 0 1 4 kan 1 2 0 0 1 4 dengan elemen kolom masuk nih elemennya kan 1. Habis itu persamaan pivot nih, persamaan pivot barunya 1 per 3 0 1 per 3 0 0 1. B dikali C 1 kali 1 1 1 kali sepertiga 1 kali 0 0 1 kali sepertiga 1 kali 0 0 1 kali 0 0 1 kali 1 1. Untuk mencari persamaan X4 baru, yaitu A dikurang D, 1 kurang 1 0, 2 dikurang sepertiga 5 per 3, 0 kurang 0 0, 0 dikurang 1 per 3 min 1 per 3, 0 kurang 0 0, 1 dikurang 0 1, 4 dikurang 1 3 ya kan. Habis itu kita masuk ke tabel simplex iterasi pertama. Kita masukkan yang sudah kita cari tadi, R barunya kan 0 5 per 3 min 1 min 7 per 3 0 0 2 ya kan. Habis itu kita masuk X1 nya. X1 tadi kan pivot baru ya kan, 1 per 3 0 1 per 3 0 0 1. Nah, besok kita masuk ke R2 barunya. R2 baru 0 5 per 3 min 1 min 4 per 3 1 0 2 ya. X4 nya ini 0 5 per 3 0 min 3 per 5 0 1 3. Oke, kita mencari kolom pivot. Kolom pivot tadi kan yang terbesar ya kan, terbesarnya 1 per 5, maka kita mencari rasio. Nih rasionya sudah. Habis itu kita mencari baris pivotnya angka 1 ya kan. Habis itu kita cari persamaan pivot baru. Persamaan pivot lama 0 0 1 1 1. Elemen pivotnya 1 semua. A per B 0 per 1 0 0 per 1 0, 1 per 1 1 1 per 1 1 dan 1 per 1 1.
Di situ kita mencari persamaan Z baru. Z lamanya 0,01/5, 0,18/5. Dah, elemen kolom masuknya, elemennya kan ini 1/5 elemennya. Dah, persamaan pivot barunya. Ini kan pivot barunya. Kita masukkan. Habis itu B kali C. Ini 0,5 1/5 kali 0, 0. 1/5 kali 1, 1/5. 1/5 kali 1, 1/5. 1/5 kali 1, 1/5. Persamaan Z barunya A dikurang D. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 1/5 kurang 1/5, 0. 0 dikurang 1/5 min 1/5. 18/5 dikurang 1/5, 17/5. Oke. Setelah itu kita mencari persamaan X1 baru. X1 lama 1, 0, 1/5, 0, 3/5. Dan elemen kolom X1 nya kan 1/5. Elemen kolomnya 1/5. Habis itu persamaan pivot baru. Oke. Ini persamaan pivot barunya. B dikali C. 1/5 kali 0, 0. 1/5 kali 0, 0. 1/5 kali 1, 1/5. 1/5 kali 1, 1/5. 1/5 kali 1, 1/5. Untuk mencari persamaan X1 barunya, A dikurang D. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. 1/5 kurang 1/5, 0. 0 dikurang 1/5 min 1/5. 3/5 kurang 1/5, 2/5. Setelah itu kita mencari persamaan X2 baru. Yaitu X2 lamanya 0, 1 min 3/5, 0, 6/5 kan. Habis itu elemen kolomnya, elemen kolom X2 nya min 3/5. Setelah itu persamaan pivot barunya kan 0, 0, 1, 1, 1. B dikali C. Min 3/5 kali 0, 0. Min 3/5 kali 0, 0. Min 3/5 kali 1 min 3/5. Min 3/5 kali 1 min 3/5. Dan min 3/5 kali 1 min 3/5. Untuk mencari persamaan X2 barunya, A dikurang D. 0 kurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. Min 3/5 dikurang min 3/5, 0. 0 dikurang min 3/5, 3/5. 6/5 dikurang min 3/5, 9/5. Oke, kita masuk ke tabel. VB X1, X2, X3, X4 dan solusi. Dari yang semua yang udah kita cari baru-baru itu tadi, kita masukkan kemari. Z. Mencari Z tadi. 0, 0, 0 min 1/5, 17/5. Kan? X1 1, 0, 0 min 1/5, 2/5. X2 0, 1, 0, 3/5, 9/5. Dan X3 itu kan sama dengan pivot kan, 0, 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 1. Oke, fungsi tujuannya kan ZX1. Selanjutnya kita mencari baris Z, dimana Z lama 1 min 3 min 1, 0, 0, 0 dikali dengan X1 min 3 X1 kali min 3, 0 ya kan, min 3 jumlah min positif, 3 kali 1 3, 0, 1/2
0, 3/4, 9/4, 9 kali 3, 27/4. Oke, baris X2 nya X3 ini min 2X1 kali 2X kali 2. Oke, 2 kali 0, 0, 2 kali 2, 2 kurang 2, 0, 2 kali 2, 2/2, 1, 5 kurang 1, 4, 2 kali 0, 0, jadi 1, 2 kali 1/4, 2/4, jadinya min 1/4, 2 kali 9, 18/4. Oke, masuk ke tabel simplex 3. Z baru 1, 0, 1/2, 0, 3/4, 27/4. X2 baru, X2 baru, X2 baru, X1 baru. Maka hasilnya Z max-nya 27/4, 27/4, dan X2 nya 18/4, X1 nya 9/4. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tadi kan min Z-nya min 3X1 tambah X2 ditambah X3. Di kendala pembatasnya X1 kurang 2X2 tambah X3 kurang dari 11, dan min 4X1 tambah X2 ditambah 2X3 lebih dari 3. 2X1 dikurang X3 sama dengan min 1, dimana X1, X2, X3 tidak boleh kurang dari sama dengan 0, besar dari sama dengan 0. Di sini kan kita sudah mendapat solusinya, jadi terjawablah minimum dari soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Fungsi tujuan. Maksimumkan Z 3X1 tambah X2, kendala pembatasnya 2X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 9, 4X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 9, dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Ini menggunakan metode Big M. Penyelesaiannya mengubah fungsi tujuan dengan membuat nilai kanan sama dengan 0. Z sama dengan 3X1 tambah X2, maka Z dikurang 3X1 kurang X2 sama dengan 0. Yang kedua, mengubah fungsi kedua menjadi persamaan. Kan 2X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 9 menjadi 2X1 ditambah 5X2 ditambah X3 sama dengan 9. 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 9 menjadi 4X1 ditambah 2X2 ditambah X4 sama dengan 9. Yang ketiga, menyusun ke dalam tabel simplex. Z dikurang 3X1 dikurang X2 sama dengan 0. 2X1 tambah 5X2 ditambah X3 sama dengan 9, dan 4X1 tambah 2X2 ditambah X4 sama dengan 9, dimana X1, X2, X3, X4 lebih besar daripada 0. Oke, tabel simplex awal atau terasi 0. Z nya 1 min 3 min 1, X3 nya kan 0, X4 nya 0, dan NK nya 0, ya kan? X3 X1 nya 2, X2 nya 5, X3 nya 1, dan X4 nya 0, NK nya 9. Sudah. X4 nya 0, X4, Z nya 0, X1 nya 1, X2 nya 1, X3 nya 1,
X1 nya 4, X2 nya 2, X3 nya 0, dan X4 nya 1, ya kan? Sudah. Kita mencari kolom kunci atau kolom pivot. Di sini yang paling terbesar itu kan 4 ini, ya kan? 4. Oke, sudah mendapat kolom pivot, kita mencari rasio NK dibagi X1, 9/2, 9/4. Setelah mencari rasio, kita lanjut ke mencari baris pivot. Ya, seperti saya bilang, kalau kolom itu mencari yang terbesar, tapi kalau baris mencari yang terkecil. Dari rasionya yang terkecil itu 9/4, maka ini baris pivot. Oke. Dan angka kuncinya itu ada di 4 karena dihafid oleh kolom pivot dan baris pivot. Baris kunci dibagi dengan angka kunci untuk variabel X masuk X1. X1 adalah seluruh koefisien di X4 dibagi dengan angka kunci. X4 0, 4, 2, 0, 1, 9, 9/4 dibagi 4. Selanjutnya kita mencari baris Z, dimana Z lama 1, -3, -1, 0, 0, 0 dikali dengan X1, -3 X1 kali -3 0, ya kan? -3 jumlah min positif, 3 kali 1 3, 0, 1/2 0, 3/4, 9/4, 9 kali 3 27/4. Oke, baris X2 nya X3 ini 2 X1 kali 2X kali 2. Oke, 2 kali 0 0, 2 kali 2 2 kurang 2 0, 2 kali 2 2/2 1, 5 kurang 1 4, 2 kali 0 0 jadi 1, 2 kali 1/4 2/4 jadinya -1/4, 2 kali 9 18/4. Oke, masuk ke tabel simplex 3. Z baru 1 0 1/2 0, 3/4 27/4, X2 baru X2 baru X1 baru, maka hasilnya Z max-nya 27/4 dan X2 nya 18/4, X1 nya 9/4. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.